pelosok, jauh dari rumah. Selama 3 minggu, kami menyatu dengan alam dan melakukan pengabdian masyarakat dengan hati tulus dan ikhlas dalam program BSI Explore 2023. Inilah kisah kami, 5 mahasiswa yang bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Desa Sukaasih, tempat di mana kami hidup dan tinggal selama 3 minggu, adalah sebuah desa kecil yang sebagian besar warganya memiliki profesi sebagai petani, peternak kambing, dan juga peternak bebek. Tidak semua memang, karena ada beberapa keluarga yang berwira swasta dengan membuka warung sembako, dan ada juga yang membuka usaha pengisian ulang galon air minum. Berbicara tentang lokasi, Desa Sukaasih adalah bagian dari Kecamatan Sukatani yang masuk ke dalam area administrasi Kabupaten Bekasi, bukan Kota Bekasi. Meskipun letaknya berada hampir di tengah-tengah dari Kabupaten Bekasi, nyatanya desa ini cukup tertinggal. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita bertemu dengan anggota tim kami. Perkenalkan, namaku Raden Michael Bimo Novianto, biasa dipanggil Bimo. Perkenalkan, namaku Sani Lutfia Fahmi. Kenalin, nama aku Faras Nabila Aulia Arif. Perkenalkan, nama aku Ripka. Dan satu rekan kami, Muhammad Fadil Muhaimin, yang cukup malu untuk memperkenalkan dirinya di depan kamera. Perjalanan tim kami menuju Desa Sukaasih termasuk lancar, dengan waktu tempuh dari kampus Kaliabang kurang lebih 1 jam saja. Begitu sampai di desa tujuan, tim kami langsung dihadapkan oleh beberapa kendala kecil. Karena pertama kita datang itu dengan pihak perangkat desa itu tidak dapat konfirmasi, sedangkan kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkan hal ini. Singkat cerita, tim perangkat desa tidak siap dengan kedatangan kami. Sambutan yang baik tetap diberikan oleh mereka, tetapi kami merasakan adanya ketidakterbukaan dan hal tersebut menjadi kendala komunikasi antara kami dengan pihak perangkat desa. Tidak banyak yang bisa kami temukan di Desa Sukaasih selain sawah yang luas membentang sepanjang desa. Namun ternyata masa panen baru saja selesai tidak lama sebelum kami datang, dengan hasil panen yang tidak memuaskan. Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, ini adalah gagal panen kedua dalam 1,5 tahun terakhir. Dimakan burung juga. Jadi dia punya ibu semua nih? Iya, kan boleh maren-maren ini. Iya, Febri. Berarti Iya. masih ada lagi apa? Ada, kalau masih mau mengambilinnya. Sekarang kan ada yang nyuruh nandur nih. Kita mau dah nandur. Daripada kita ngambilin padi gabung. Oh, jadi itu punya orang gitu? Punya orang. Oh. Kan bagi 2 ini juga motongnya. Kita membantu warga di desa, seperti saat ini mungkin desa sedang mengalami halnya kondisi gagal panen udah 1,5 tahun, di mana itu hama dan juga cuaca yang tidak mendukung. Jadi, banyak hasil panen itu hitam ya, jadi yang seharusnya berapa ratus kilo jadi cuma berapa kilo gitu, dan itu membuat hati petani yang kita wawancara itu merasa kecewa gitu. Dan mereka belum lagi bayar sewa, bayar untuk makan sehari-harinya itu sangat-sangat kurang. Oleh karena itu, tidak banyak yang bisa kami lakukan terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan sawah atau pertanian di desa ini. Jadi kami berfokus kegiatan pengabdian masyarakat, kami utamakan kepada pendidikan di desa ini, terbantu dengan adanya SD Negeri Sukaasih 01 yang tidak jauh lokasinya dari kontrakan kami di sini. Dengan keterbatasan ruang gerak kami untuk melakukan pengabdian di ladang sawah, kami langsung mengalihkan fokus ke bidang pendidikan. Sekolah Dasar Negeri Sukaasih 01 berlokasi tidak jauh dari tempat kami tinggal. Dengan segala keterbatasannya,
sekolah ini tetap berdiri untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Bagi kami yang tidak biasa berbicara di depan banyak orang, untuk memberikan pengajaran atau bahkan menjadi guru adalah suatu tantangan yang harus kami hadapi selama 3 minggu ke depan. Memang tidak mudah, tetapi kami harus bisa melaluinya. Saya ini menjadi pengalaman pertama untuk saya mengajar, apalagi di sebuah desa yang belum pernah saya kunjungi, yang saya nggak pernah tahu ini desanya seperti apa, anak-anaknya seperti apa. Itu menjadi sebuah tantangan banget buat saya. Antusias anak-anaknya tuh sangat bagus sekali. Aku senang banget karena antusias dari anak-anak di SD Negeri Sukasih 01 ini sangat luar biasa, dan itu menjadi tantangan sendiri untuk Faras ya, khususnya karena aku jarang bisa bersosialisasi sama orang lain, dan di sini kita dituntut untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu. Itulah Faras, contoh nyata bahwa tidak semua dari kami pandai dalam public speaking. Pada akhirnya, kami tetap harus memberikan pengajaran kepada adik-adik di SD Negeri Sukasih 01. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan bagiannya sendiri dalam melakukan pengajaran di dalam kelas. Kegiatan ini terasa mudah ketika kami masuk ke dalam kelas tinggi, seperti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tapi untuk adik-adik di kelas 1 dan kelas 2, kehadiran kami di dalam kelas rasanya seperti mimpi buruk bagi mereka. Dan hari pertama kita ikutin proses belajarnya itu, anak-anak cukup ada yang sampai nangis gitu. Karena dikira karena kita itu ber-5 orang dan ketua kelompok kita cukup sangar ya dilihat sama adik-adik anak-anak sekolah di sana. Jadi mereka takut. Jadi dikira tuh lagi ada puskesmas gitu, mau suntik imunisasi gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan takut itu pun mencair. Setiap harinya, adik-adik murid selalu menunggu kehadiran kakak-kakak mahasiswa di dalam kelas mereka untuk memberikan pengajaran atau hanya untuk sekedar melakukan permainan ringan yang berujung tawa. Beberapa kali pula kakak-kakak mahasiswa mengajarkan tepuk yel-yel, bahkan berjoget di dalam kelas. Semua hal ini kami lakukan untuk memancing keaktifan murid untuk terbiasa dalam bersosialisasi. Kita ngajar ada pengenalan media sosial, terus ada bahasa Inggris juga, kita ngajarin bahasa Inggris, terus kita juga public speaking, terus kita belajar matematika, belajar berhitung cepat. Dan ternyata di sini anak-anaknya juga sangat antusias ya terhadap materi apa yang kakak-kakak BC Explore ini sampaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selain mengajarkan bahasa Inggris dasar, kami juga memberikan pengenalan dasar akan teknologi, salah satunya yaitu perangkat laptop. Adik-adik murid terlihat serius ketika kami mengajarkan bagaimana cara menggunakan laptop dan juga apa saja yang menempel di perangkat tersebut. Kakak-kakak mahasiswa juga mengajarkan bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar, seperti cara menghindari berita bohong dan juga resiko akan jejak digital yang bisa merugikan adik-adik murid ketika mereka dewasa nanti. Dan selanjutnya kita semakin lama semakin dekat sama anak-anak ya. Anak-anak tuh hampir tiap hari udah kita main-main belajar di sekolah. Mereka juga dengan semangat, senang gitu datang ke kontrakan kita. Ya hampir dibilang kita nggak ada istirahat buat tidur siang. Ya, tidur siang hanya berlaku beberapa hari saja sejak kedatangan awal kami. Sisanya, setelah melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, kami kembali membuka kelas di kontrakan tempat kami tinggal.
Sebagai informasi, SD Negeri Sukaasih 01 hanya memiliki 6 ruangan kelas dari total 10 kelas yang ada. Jadi, sekolah tersebut memberlakukan 2 waktu pengajaran, pagi dan siang, tentu saja dengan waktu mengajar yang terbatas. Perlahan kami juga menyadari bahwa banyak murid masih mengalami kesulitan ketika menerima bahan pengajaran yang diberikan. Dan setelah wawancara yang kami lakukan dengan beberapa guru, nyatanya memang ada beberapa murid dengan kebutuhan khusus yang memutuskan untuk bersekolah di SD Negeri Sukaasih 01 karena tidak adanya biaya untuk menempuh pendidikan di sekolah luar biasa. Kendala yang dialami pada saat mengajar, terutama mengajar di kelas rendah, karena kebetulan saya mengajar di kelas 3. Kategorinya kelas rendah adalah menemukan siswa yang pertama itu ABK, anak yang berkebutuhan khusus yang ada di sekolah kita. Karena latar belakang orang tua yang memang tidak mampu dari segi ekonomi, jadi terpaksa mereka di sini belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya. Problem orang tua dan anak itu sendiri gitu kan, yang kurang memahami, kesulitan membaca tentunya gitu kan, kesulitan memahami pelajaran gitu kan, karena baca juga belum apalagi memahami gitu. Selanjutnya kita mengadakan seminar untuk ibu-ibu PKK mengenai kesulitan belajar yang dia membantu orang tua yang mengalami kesulitan belajar pada anak. Dengan antusias ibu-ibu yang sangat amat bersemangat untuk mengikuti seminar ini. Setelah sosialisasi, setelah komunikasi yang kami bangun dengan Dewan Guru, kami melakukan seminar dengan tema peran orang tua dalam menanggapi kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Dan bisa kami bilang seminar tersebut sukses karena banyak orang tua yang merasa terbantu, dan sesuai dengan testimoni yang kami dapatkan dari orang tua yang menghadiri seminar tersebut, mereka bisa dibilang belum banyak mendapatkan pendidikan atau ilmu atau tips tentang bagaimana cara membangun hubungan dengan anak, terlebih ketika anak sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Dengan bimbingan yang luar biasa dari dosen pendamping lapangan kami, Bu Zahra, yang juga adalah seorang psikolog anak, dan dengan dukungan penuh dari pihak sekolah SD Negeri Sukaasih 01 yang sangat suportif dengan program kami, maka diadakanlah seminar dengan judul Peran Orang Tua dalam Memahami Kesulitan Belajar yang dialami oleh anak. Bu Zahra sendiri yang menjadi pembicara dalam seminar tersebut. Dengan isi materi yang berkualitas, seminar ini mendapatkan banyak tanggapan positif dari semua orang tua murid yang hadir. Bahkan karena keterbatasan kursi, ada beberapa orang tua murid yang berharap seminar yang sama bisa diadakan lagi dalam waktu yang dekat. Turut hadir Kepala Sekolah SD Negeri Sukaasih 01, Bapak Jamaluddin Malik, yang ikut memberikan kata sambutan di awal seminar. Selain itu, ada juga Budika, salah satu staf guru SD Negeri Sukaasih 01, yang ikut hadir sebagai peserta seminar. Kami cukup yakin seminar ini akan memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, khususnya bagi murid-murid di SD Negeri Sukaasih 01. Nah, semakin lama kita semakin dekat, anak-anak juga udah bertanya kan kapan pulang Kak, kapan pulang. Tapi itulah momennya. Sempat merasa tidak kerasan di awal, pada akhirnya semua itu luntur dan hilang. Kami terjerumus ke dalam hubungan yang tidak satupun dari kami mengerti. Kami tidak ingin mereka gagal dalam sekolah. Kami ingin mereka pintar. Kami ingin mereka hidup layak di masa depan. Kami ingin mereka sukses.
21 hari sangat tidak cukup untuk mewujudkan semua keinginan tersebut. Bahkan untuk membangunnya pun terasa kurang. Di waktu yang sama, kami juga harus menjadi dewasa. Masih ada pendidikan yang harus diselesaikan, masih ada keluarga yang menunggu di rumah, masih ada mimpi yang menanti untuk diraih. Masih ada waktu di lain hari untuk bertemu kembali. Selanjutnya kami mengadakan kegiatan pentas seni di Sekolah Dasar Negeri Sukasih 1. Pentas kesenian siswa, puncak dari semua program yang sudah dijalankan, juga sekaligus menjadi perpisahan kami dengan Desa Sukasih. Seperti biasa, acara dimulai dengan kata sambutan dari dosen pendamping lapangan kami, Bu Zahra, yang hadir dalam acara perpisahan ini. Kepala Sekolah SD Negeri Sukasih 01, Bapak Jamaluddin Malik juga datang untuk melihat antusias murid-muridnya. Sayangnya tidak ada perwakilan perangkat desa yang bisa hadir, meskipun sudah kami undang. Di awal acara, Bu Zahra secara simbolis memberikan memorabilia kepada SD Negeri Sukasih 01 yang diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah. Dalam kesempatan ini juga, pihak Universitas BSI menyerahkan buku bacaan yang layak kepada pihak sekolah yang nantinya bisa digunakan oleh murid-murid di sana. Rangkaian inti acara diawali dengan penyerahan piagam dan hadiah kepada adik-adik murid yang berhasil menjadi juara pertama dalam Pekan Kreativitas Siswa yang sudah diadakan seminggu sebelumnya. Acara dilanjutkan dengan pertunjukan yang dipersembahkan oleh adik-adik murid, di antaranya ada yang membaca puisi, menyanyikan lagu daerah, dan juga menarikan gabungan dari beberapa tarian tradisional. Tak ketinggalan, kakak-kakak mahasiswa pun ikut meramaikan acara dengan menyanyikan lagu terhebat yang dipopulerkan oleh Cowboy Junior. Untuk berani memulai apa yang kau impikan, ya perlu memulai. Untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Kenapa nggak mau jangan semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Acara diakhiri dengan pesan perpisahan dari kakak-kakak mahasiswa yang tentu saja disambut dengan tangis haru adik-adik murid. Kami sudah mencoba menahan dengan sekuat tenaga, tapi tangis mereka akhirnya tertular juga. Itulah penggalan kisah kami selama berada di Desa Sukasih. 5 manusia yang masih belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah diberikan. 21 hari yang terasa begitu singkat, namun memberikan kenangan yang kekal dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan hati senang, karena kami seperti menjadi bagian dari keluarga baru untuk kalian. Kami pulang dengan bangga, karena kami punya cerita yang layak untuk dibagikan. Hijau sawahmu menjadi obat lelah bagi mata kami. Matahari senjamu adalah obat penawar kegerahan dari aktivitas kami di siang hari. Desa yang dengan segala keterbatasannya mampu menyihir pikiran kami untuk tetap tinggal di dalamnya. Tempat yang mengajarkan kami untuk selalu berbagi.